Oh ya, sebelum Ibu melanjutkan pelajaran kali ini, Ibu akan alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa agar di dalam pelajaran ini bisa menerima pelajaran sebagai manusia. Berdoa mulai. Bisa. Baik. Di sini Ibu akan mengabsen ya terlebih dahulu anak-anak. Siti Anissa. Ada Bu. Sairul Fatah. Ada Bu. Tiara. Ada Bu. Fajar. Sakit Bu. Baik. Terima kasih. Baik, Ibu akan melanjutkan pelajaran hari ini. Di sini Ibu akan memberikan materi pengertian koperasi. Di sini Ibu akan menjelaskan apa itu pengertian koperasi. Di sini yaitu koperasi merupakan sebuah badan usaha yang dimiliki anggota dan setiap orangnya memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang memiliki prinsip koperasi dan berdasarkan pada ekonomi rakyat sesuai dengan asas kekeluargaan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Bisa dimengerti? Bisa Bu. Baik, Ibu akan melanjutkan apa itu tujuan koperasi. Di sini itu ada tujuan koperasi. Tujuan koperasi itu sendiri ialah di mana tujuan itu tersebut dititik beratkan pada kepentingan para anggota dan menimbun kekayaan itu sendiri. Di sini itu maksudnya tidak hanya untuk diri kita sendiri, melainkan untuk semua anggota di koperasi, seperti itu. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri koperasi. Tapi Ibu minta tolong untuk Anissa untuk membacakan tentang ciri-ciri koperasi itu apa. Ciri-ciri koperasi yang pertama yaitu sifat sukarela pada anggotanya. Yang kedua, kegiatan berdasarkan pada prinsip swadaya. Dan yang ketiga, koperasi bersifat kapitalis. Baik, terima kasih. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri koperasi. Tadi kan Anissa hanya membaca poin-poinnya saja ya. Di sini Ibu akan menjelaskan yang pertama, sifat sukarela pada anggotanya. Di sini maksudnya ialah di mana sifat sukarela itu ialah rela dan tidak ada unsur keterpaksaan, seperti itu. Dan yang kedua, kegiatan berdasarkan pada prinsip swadaya. Di sini maksudnya swadaya itu sendiri ialah berdasarkan kekuatannya itu sendiri. Dan yang ketiga, koperasi non kapitalis. Di sini maksudnya ialah tidak diri sendiri, melainkan berjuang bersama dan menikmati hasil bersama-sama, seperti itu. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang prinsip koperasi. Prinsip koperasi di sini ada beberapa poin. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Maksudnya di sini terbuka untuk semua orang dan siapa saja itu boleh menjadi anggota koperasi, seperti itu. Dan yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Maksudnya di sini dilakukan secara demokrasi, secara bersamaan, seperti itu. Dan yang ketiga,
ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Begitu. Di sini ada fungsi koperasi. Fungsi koperasi itu sendiri yang utama adalah untuk mengembangkan potensi dan kemampuan anggota dan masyarakat. Dari maksud fungsi koperasi itu sendiri ialah koperasi itu sendiri berfungsi meningkatkan ekonomi masyarakat dan yang paling dominan yaitu anggotanya itu sendiri. Seperti itu. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Paham, Bu. Berarti fungsi koperasi itu sendiri itu bisa dikatakan meningkatkan ekonomi masyarakat ya? Ya, itu bisa juga masuk dalam fungsi koperasi. Baik, Bu. Baik, Ibu akan melanjutkan ya. Di sini ada jenis-jenis koperasi. Di sini jenis-jenis koperasi ada beberapa poin ya yang harus kalian pahami. Yang pertama yaitu koperasi pembelian. Di sini koperasi pembelian itu koperasi di mana yang menyelenggarakan pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sebagai konsumen akhir. Dan yang kedua, koperasi penjualan. Koperasi penjualan ialah koperasi yang menyelenggarakan fungsi distribusi barang atau jasa yang dihasilkan oleh anggotanya untuk sampai ke tangan konsumen, seperti itu. Dan yang ketiga, koperasi simpan pinjam. Di sini koperasi simpan pinjam itu merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat berupa pinjaman dan tempat penyimpanan uang bagi masyarakat, seperti itu. Di sini ada pengelolaan koperasi. Pengelolaan koperasi itu yang pertama sumber permodalan koperasi. Ada beberapa jenis yaitu simpanan pokok, ada simpanan wajib dan dana cadangan. Dan di sini Ibu akan menjelaskan tentang dana cadangan itu, apa maksud dari dana cadangan itu. Tiara bisa dibacakan. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang apa itu dana cadangan. Maksud dari dana cadangan itu sendiri ialah dana yang dihasilkan oleh permodalan awal ketika ingin membangun koperasi, seperti itu. Bu, berarti itu kalau dana cadangan itu hasil dari permodalan awal, berarti ketika mengadakan sebuah organisasi koperasi itu semua anggota sumbangan ya? Ya, Itu menggunakan badan, berarti tujuan sumbangan itu untuk permodalan awal. Ya. ya, betul. Baik. Baik, sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan memberi suatu metode talking stick, dan di mana metode ini itu masih masuk dalam pelajaran Ibu hari ini, seperti itu. Dan untuk kalian silakan membuat pertanyaan satu persatu. Nanti akan dijawab secara acak, seperti itu. Silakan untuk membuat pertanyaan. Dikasih waktu berapa menit Bu untuk membuat pertanyaan?
kasih waktu 2 menit. Baik Bu. Ada. Saya Bu. Sudah selesai. Saya sudah, mungkin teman-teman masih belum. Sudah Bu. Oh, sudah. Silakan ya untuk dikumpulkan soalnya. Baik Bu. Baik, Ibu akan memberikan satu spidol ini untuk secara digilir nanti sambil bernyanyi ya. Nanti kalau spidol ini seumpamanya nyampe ke Anissa atau Tiara, nanti antara kalian itu harus menjawab pertanyaan yang kalian buat tadi. Baik. Mulai Bu. Mulai. Dikasih lagu nggak apa-apa Bu? Iya, gak apa-apa biar tambah meriah, gak bikin bosan kalian. Rupa-rupa warnanya Kuning kelabu. Stop. Oke, bisa. Iya. Silakan Anissa untuk mengambil salah satu pertanyaan itu. Di sini saya mendapat soal modal internal koperasi terdiri dari apa saja. Baik, di sini saya akan menjawab. Modal internal koperasi itu terdiri dari 4, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan cadangan, dan simpanan sukarela. Simpanan pokok yaitu selama kita menjadi keanggotaan koperasi, kita itu wajib membayar simpanan pokok yang sudah ditentukan oleh kantor koperasi. Di sini yang kedua yaitu simpanan wajib. Simpanan wajib ini simpanan yang sudah ditentukan dari kantor koperasi, tapi ini simpanan wajib ini ada setiap bulannya seperti itu. Sedangkan simpanan sukarela yaitu simpanan yang jumlahnya sukarela tapi bisa diambil kapan saja ketika kita membutuhkannya. Dan dana cadangan ini itu seperti kayak apa ya? Iya, gak apa-apa. Sudah Bu, sekian dari saya. Baik, terima kasih Anissa menjawabnya. Itu pertanyaan dari siapa tadi ya? Ada yang Bu. ingat? Gimana menurut kamu? Menurut saya jawaban dari teman saya Anissa itu saya sangat puas Bu, karena memang betul. Baik, terima kasih. Baik, cukup sekian pelajaran Ibu di pagi hari ini. Tapi sebelum Ibu mengakhiri pelajaran kali ini, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan. Di sini koperasi adalah sebuah organisasi di mana ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Seperti itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam